Perbandingan hukum manajemen pendetensian Rumah Detensi Imigrasi Indonesia dengan Malaysia. Kelompok atas nama Raditya Putramanda, Raditya Pandia Kusuma, dan Octavian Dono. A. Dasar Hukum. Rudenim Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Perpres RI Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH 11.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F 1002 PR 02 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing. Rudenim Malaysia, Akta Immigration tahun 1959 dan 63. B. Struktur organisasi Rudenim Indonesia dapat kita lihat sebagai berikut di bawah ini. Immigration Malaysia dapat kita lihat pada gambar berikut. C. Tugas dan fungsi. 1. Tugas dan fungsi Rudenim Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH 11 OT 0101 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi Bab 3. Pasal 3. Rudenim Pusat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan HAM di bidang pendetensian orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dalam rangka pemulangan atau deportasi. Pasal 4. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1, Rudenim Pusat menyelenggarakan fungsi B. Pelaksanaan tugas pendetensian, pengisolasian, dan pendeportasian. C. Pelaksanaan tugas pemulangan dan pengusulan penangkalan. D. Pelaksanaan fasilitas penempatan orang asing ke negara ketiga. Dan E. Pelaksanaan pengelolaan tata usaha. 2. Tugas dan fungsi Rudenim Malaysia. Tugas dan fungsi dari Depot Tahanan Malaysia ini diwujudkan sebagai tempat sementara bagi menempatkan pendatang asing yang melakukan kesalahan-kesalahan imigrasi. Antaranya, seperti tidak mempunyai paspor atau permit yang sah, imigran yang dilarang, tinggal melebihi tempo yang ditetapkan dan memasuki sebuah negara secara haram. Rudenim Indonesia. Paradigma atau cara pandang terhadap masalah imigrasi bukan sebatas pada perpindahan penduduk antar negara yang hanya dilihat dari unsur pergerakan, tetapi juga meliputi segala aspek yang menyertai baik secara regional maupun global. Perkembangan politik hukum keimigrasian di Indonesia dibagi dalam dua bagian, yaitu politik hukum keimigrasian nasional yang terdiri dari politik hukum di bidang keimigrasian pada masa Hindia Belanda 1913 sampai 1949, politik hukum bidang keimigrasian pada tahun 1950 sampai dengan 1992, politik hukum di bidang keimigrasian pada tahun 1992 sampai 2011, politik hukum di bidang keimigrasian pada tahun 2011 sampai dengan sekarang. Dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang telah diundangkan pada tanggal 5 Mei 2011, maka berdasarkan Pasal 15, Pasal 142, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tidak berlaku lagi. Bila dibandingkan, maka Menteri Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian pada dasarnya secara prinsip tidak banyak mengubah politik hukum keimigrasian, di mana termuat di dalam Undang-Undang Keimigrasian yang terdahulu. Politik hukum keimigrasian internasional. Perkembangan politik hukum di bidang keimigrasian secara global telah banyak mengalami perubahan-perubahan yang apabila kita melihat pada periode pasca Perang Dunia Kedua, guna menampung serta mengakomodasi masalah-masalah yang timbul akibat pengungsian yang dilakukan secara besar-besaran, eksodus, terutama negara-negara yang terlibat. Rudenim Malaysia. Jabatan Immigration Malaysia akan melaksanakan program Black for God B4G yang diperuntukkan bagi pendatang asing tanpa izin (PATI) untuk pulang ke negara asal secara sukarela mulai tanggal 1 Agustus 2019 sampai 31 Desember 2019. Pelaksanaan program ini telah disampaikan secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Kerajaan Malaysia pada Kamis, 18 bulan 7, 2019. Program B4G hanya berlaku di wilayah Semenanjung Malaysia dan ditujukan bagi warga negara asing yang melanggar Akta Immigration 1959-63, Akta 155, karena tidak memiliki dokumen perjalanan, paspor, SPLP, visa dan izin tinggal permit yang sah, Pasal 6.1C, dan warga negara asing yang melebihi masa tinggalnya, Pasal 15
1C. Program akan dilaksanakan secara langsung oleh Jabatan Imigrasi Malaysia tanpa melalui pihak ketiga vendor dengan biaya RM700 Malaysia. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Kuala Lumpur mengimbau kepada WNI yang telah melanggar Akta Imigrasi Malaysia untuk dapat mengikuti program B4G sehingga dapat kembali ke tanah air dengan aman dan bermartabat. Pendetensian. 1. Rudenim Indonesia. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F1002 PR 0210 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing Pasal 1. 1. Pendetensian orang asing pada rumah detensi imigrasi adalah wewenang Kepala Rumah Detensi Imigrasi sesuai surat keputusan tindakan keimigrasian yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Divisi Keimigrasian atau Direktur Jenderal Imigrasi, Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian. 2. Pendetensian orang asing pada ruang detensi imigrasi di kantor imigrasi adalah wewenang Kepala Kantor Imigrasi sesuai surat keputusan tindakan keimigrasian yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi. 3. Pendetensian orang asing pada ruang detensi imigrasi di Direktorat Jenderal Imigrasi adalah wewenang Direktur Jenderal Imigrasi, Direktur Penyidikan Penindakan Keimigrasian sesuai surat keputusan tindakan keimigrasian yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian. 2. Rudeni Malaysia. Imigran yang melakukan pelanggaran akan ditahan di fasilitas detensi imigrasi yang berada di setiap negara bagian di Malaysia untuk penyelidikan lebih lanjut dan pemulangan ke negara asal. Penahanan yang terlalu padat di pusat-pusat penahanan di seluruh negeri dan bangunan-bangunan yang bobrok mengakibatkan upaya untuk memberantas masalah imigran gelap menjadi sulit. Masalahnya diselesaikan dengan meningkatkan kapasitas penahanan dan penahanan. Kemacetan juga karena masalah dokumentasi negara yang terlibat dan pengungsi UNHCR. F. Penanganan pengungsi dan pencari suaka. Rudenim Indonesia. Menurut Peraturan Presiden RI Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri, Pasal 2. Penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerjasama antara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan atau organisasi internasional. Pasal 3. Penanganan pengungsi memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku, umum, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4. Penanganan pengungsi dikoordinasikan oleh Menteri. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam rangka perumusan kebijakan meliputi A. Penemuan, B. Penampungan, C. Pengamanan, dan D. Pengawasan keimigrasian. 3. Dalam perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri menyampaikan pertimbangan kepada Menteri. Pasal 29. 1. Pencari suaka yang permohonan status pengungsinya ditolak dan ditolak final oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia ditempatkan di rumah detensi imigrasi untuk proses pemulangan sukarela atau deportasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 2. Selain pencari suaka yang permohonan status pengungsinya ditolak dan ditolak final sebagai dimaksud pada ayat 1, pengungsi untuk proses penempatan ke negara ketiga dapat juga ditempatkan di rumah detensi imigrasi. 1. Kebijakan penanganan pengungsi di Indonesia. Sampai saat ini, Indonesia belum memverifikasi Konvensi 1951 maupun Protokol 1967. Namun, Indonesia tetap mengakui asas non-refoulement sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Ditjen Imigrasi Nomor IMI 1489 UM 0805 tentang penanganan imigran ilegal. Dalam memberikan suaka, maka akan diberikan oleh Presiden berdasarkan keputusan Presiden, asalkan pencari suaka memiliki surat keterangan attestation letter sebagai pencari suaka, berstatus sebagai seorang yang berada di bawah perlindungan UNHCR, atau berstatus sebagai pengungsi dari UNHCR. Dengan demikian, pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan seseorang atau kelompoknya sebagai pengungsi karena kewenangan tersebut berada pada UNHCR. Akan tetapi, mendapat status sebagai seorang pengungsi bukan berarti masalah telah selesai. Status tersebut hanya sebagai identitas agar seorang pengungsi bisa memperoleh haknya dan tidak diberlakukan sewenang-wenang oleh penguasa. Cara menyelesaikan permasalahan ini antara lain dengan mengembalikan mereka ke negara asal, mencarikan negara ketiga yang mau menampung mereka, atau integrasi lokal yaitu pemerintah memberikan izin permanen kepada pengungsi untuk tinggal di Indonesia dan adanya kemungkinan naturalisasi kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia. 2. Rudenim Malaysia. Sama seperti Indonesia, Malaysia juga bukan merupakan peserta Konvensi 1951 dan Protokol 1967, serta tidak memiliki ketentuan khusus mengenai pengungsi. Meskipun begitu, setiap orang asing yang masuk wilayah Malaysia harus patuh pada imigran
ACT 1959-63. Berdasarkan peraturan tersebut, pengungsi yang masuk wilayah Malaysia tanpa dokumen resmi, baik paspor maupun dokumen lainnya yang dipersamakan dengan itu, akan disamakan dengan migran ilegal. Dengan demikian, apabila migran ilegal memasuki wilayah Malaysia selain dari tempat yang telah ditentukan dan tidak memiliki izin, akan dilarang masuk atau dapat ditahan, seperti di penjara, tempat imigrasi, atau tempat lainnya, atau dapat dikeluarkan dari Malaysia dengan alasan kepentingan keamanan publik, kondisi ekonomi, industri, sosial, dan lainnya.